Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya Surya MS Trade and Investment. Hari ini tanggal 4 Oktober 2021, teman-teman. Saya akan membahas untuk besok saham-saham untuk tanggal 5 Oktober 2021. Untuk kali ini teman-teman, ini beberapa saham yang kemarin konsolidasi seperti itu. Sekarang hari ini saham-saham tersebut ditarik naik. Oke teman-teman, sebelum masuk ke bahasan materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya, bahwa saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading. Teman-teman juga mesti berhati-hati adanya channel palsu, grup palsu, fake cloning group dengan logo MS Trade, dan juga teman-teman mesti berhati-hati adanya komentar palsu di channel YouTube yang ujung-ujungnya juga menawarkan titip dana trading. Baik, teman-teman, judulnya adalah IHSG naik lagi, ya. Kali ini kenaikan IHSG adalah, kita cek dulu teman-teman di IHSG-nya langsung. Naiknya adalah 113,841 atau naik 1,82% ke level 6.342. Kita akan cek di chart teman-teman. Kondisi IHSG seperti ini. Ya, teman-teman, kalau teman-teman lihat sebelumnya ada satu resistan IHSG itu di kisaran 6.250, terus kemudian kemarin ada candle yang sempat lebih tinggi dari resistannya adalah di 6.285, ya. Terus hari Jumat kemarin kan closingnya kan lebih rendah dari 6.283 ya teman-teman. Terus hari ini untuk IHSG bagus sekali karena bentuk candlenya adalah Marubozu hijau atau closingnya dia ada di high-nya, highest-nya, dan open-nya dia ada di low-nya. Jadi kenaikan hari ini adalah percaya diri sekali. Untuk selanjutnya resistan candle ada di 6.361, berikutnya ada di 6.390-an teman-teman. Kita akan tengok dulu saham-saham yang kemarin udah saya bahas. Itu untuk tanggal 4 ya teman-teman. Tanggal 4 kemarin ini adalah saham-saham kemarin. Ya. Ini mix secara umum ya. Banyak sekali yang naik sih. Ada Indo Tambang Raya 16 masih naik terus, BSDE 10, Pakuwon ya. Terus teman-teman kita lihat semuanya secara umum nih overall hampir semuanya naik kalau kita lihat per tanggal 4 ya teman-teman. Yang merah adalah Harum ya, Harum karena memang sebelumnya kemarin sudah naik tinggi teman-teman. Nah, IHSG bisa ditutup di 6.342 ini. Kita tengok dulu apa saja sih yang mendorong kenaikan IHSG sekencang itu. Nah, ini adalah market cap dari sekitar 200 saham yang mendukung indeks. Penyusun indeks adalah seperti ini. Dimana kita lihat dari sini, ini kelihatan sebagian besar adalah hijau. Ya, sokongan besar itu dari BBNI, dari banking teman-teman ya. Kemudian dari BBNI, BMRI, kemudian ada United Tractor masih naik teman-teman. Kemudian ada MDKA dari sektor tambang. Ada Adaro juga, Antam juga mendorong kenaikan. Terus di bagian bawah ada Inco, TKIM, INKP teman-teman, Mika juga, PTBA teman-teman, PTBA sama perusahaan gas. Jadi memang ini adalah kenaikan serentak dari saham-saham pendukung indeks sehingga menjadikan indeks harga saham gabungan mengalami kenaikan yang kencang sekali teman-teman. Baik teman-teman, setelah kita tadi membahas IHSG dan saham-saham pendukungnya, kita akan mencoba membahas. Saya akan langsung membahas ke saham-saham yang udah saya screen. Ini adalah dari ini ya, dari watchlist kemarin yang saya bahas lagi teman-teman, karena beberapa masih bagus. Nah, kita lihat untuk hari ini sudah saya urutkan. Sektor-sektor yang bagus adalah sektor properti teman-teman. Ini sektor properti secara umum dia bagus. Kemudian nanti juga ada sektor ini konstruksi juga masih melaju tapi nggak begitu kenceng. Kemudian sawit juga masih melaju beberapa, batu bara masih melaju,
Saham-saham energi masih mendorong naik juga teman-teman ya. Juga saham metal tapi sebagian aja, ada MDKA dan Antam. MDKA dan Inco teman-teman. Baik, saya akan membahas detail per masing-masing sektor tersebut. Oke teman-teman, sektor pertama adalah properti. Kalau teman-teman yang mengikuti channel saya, tentu teman-teman kemarin ingat bahwa saya sampaikan kemarin untuk sektor properti ini adalah konsolidasi ya. Konsolidasi atau narrow range, dan memang pergerakan dari saham properti kemarin terasa sekali dia ogah turun teman-teman. Terasa sekali dia malas untuk turun. Seperti ini, dia membentuk satu fase konsolidasi setelah dia naik. Jadi sebenarnya fase konsolidasi ini adalah fase penting yang teman-teman harus perhatikan. Ketika teman-teman mendapati satu saham yang setelah naik dia terkonsolidasi di situ dan dia tidak turun atau tidak mau turun, entah mungkin orangnya pada jual mahal atau mungkin ya saling menunggu seperti itu biasanya adalah satu tanda. Apalagi ini adalah ketika fasenya adalah fase-fase bullish. Seperti itu, orang cenderung tidak akan menjual murah. Yang ada kalau orang yang mau beli adalah hajar kanan, seperti itu. Ini terjadi di saham-saham properti, seperti yang saya sampaikan kemarin, Pakuwon konsolidasi, dan hari ini break teman-teman. Breaknya ya dengan volume ya. Dengan volume, jadi kenaikan hari ini mantap sekali untuk Pakuwon Jati, berhasil menembus MA 200. Berhasil menembus MA 200, kemudian resistan 510, dan dia tepat berada di 534 untuk high-nya. Namun closing-nya dia turun sedikit, sehingga untuk support dia masih menggunakan 510. Ada juga support candle di kisaran 525, dan untuk resistan ada di 535. Itu adalah untuk Pakuwon. Bagus pergerakannya. BSD juga sama. BSD dalam kenaikannya kemarin, IHSG BSDE ini di dalam kenaikan ini dia retrace ya, retrace-nya ekstrim sampai 61, dia sekaligus ngetes supportnya, kemudian dia tembus naik ke atas teman-teman. Untuk target-targetnya jelas, ini ada resistannya yang berhasil ditembus di 1070, kemudian MA 200 di 1100, berikutnya resistan dia ada di 1120. Demikian pula untuk ASRI teman-teman. ASRI juga akhirnya dia ikut breakout, akhirnya dia ikut naik teman-teman ya untuk ASRI. Oke, sebentar saya keganggu di sini teman-teman, ada keganggu. Nih udah oke. Untuk ASRI akhirnya dia ikut naik juga. Untuk ASRI akhirnya dia ikut naik juga teman-teman. Sebentar, saya keganggu browser ya teman-teman. Saya coba akan tarikkan Fibo-nya karena ASRI ini jarang banget saya gunakan. Kita akan ngambil langsung dari tren besarnya aja teman-teman. Untuk ASRI ini kita langsung tarik dari tren besarnya aja. Oke, di sini. Ya, ini adalah tren besarnya. Untuk ASRI, saat ini kenaikan ini dia baru sampai di resistan pertama teman-teman. Jadi ini dia baru ketemu resistan pertama, dan ini pun sebelumnya juga sebenarnya udah dites sama dia tapi nggak berhasil, terus dia retrace. Tapi masih bentuknya masih agak jelek ya, karena retrace-nya dia hampir sampai ke konsolidasi di bawah. Saat ini dia break dari resistan pertama di 185. Berikutnya perhatikan di 200 dan di 210 teman-teman. Untuk ASRI dia masih fase-fase awal. SMRA teman-teman. SMRA ini pergerakannya mirip dengan BSD dan Pakuwon Jati tadi teman-teman. Jadi udah lebih kenceng ya pergerakannya. Kalau kita lihat saat ini dia sudah berhasil menembus 50% dari tren turunnya. Jadi ini adalah tren turunnya dia udah berhasil menembus 50%. Ini artinya dia udah cukup powerful kenaikannya. Menembus resistan sebelumnya tepat di 50. Kemudian menembus, ya kan dalam kenaikan ini dia retracement sampai 61, ekstrim ya turunnya. Kemudian kembali lagi berhasil menembus MA 200-nya di 850. Kemudian berhasil menembus high dalam tren ini saja. High-nya adalah di 900, atau ini adalah merupakan resistan 50%.
dari tren turun ini. Dia berhasil, untuk sekarang supportnya ada di 900, resistan dia ada di 950. Demikian pula untuk CTRA teman-teman. CTRA juga berhasil menembus resistan pertama, resistan kedua yaitu di 1020. Di sini sekaligus berdekatan dengan MA200 teman-teman. Oke teman-teman, sektor berikutnya yang kemarin saya bilang teman-teman sabar saja, itu waktu hari Kamis ya. Jadi kisaran Adikarya kemarin waktu saya bilang harus sabar saja itu waktu kisaran di 50 retracement atau di sekitar 900-an. Sekarang Adikarya udah di sekitar 1100. Memang pergerakan dari saham infrastruktur ini walaupun dia pelan-pelan tetapi agak ini ya teman-teman. Kenaikannya memang dia cenderung naik tapi sering juga dia membentuk narrow range atau narrow candle ya, atau istilahnya apa ya, candle-candle pendek seperti itu. Jadi kemarin kan untuk Adikarya break cukup jauh, hari ini pergerakannya sempit saja. Untuk Wika juga masih sama, masih naik, dia pergerakan sempit. Ini untuk support resist sama dengan kemarin teman-temannya, masih sama karena rentangnya masih sama yaitu antara 23 sampai 38 ini ya, masih sama, masih OTW. Untuk PTPP dia malah masih bertahan di resistan pertama teman-teman. Kalau dia di Karya dia sudah bermain di resistan pertama. Resistan pertama, perhatikan yang merah itu sudah di atas resistan pertama. Kalau Wika juga dia sudah di atas resistan pertama menuju resistan kedua. Kalau PTPP sekarang dia sedang berjuang. Jadi Adikarya, Wika oke. Kemudian untuk Waskita, nah ini Waskita masih paling jauh ya, dia belum berhasil menyentuh di MA, maksud saya belum berhasil menyentuh di resistan pertama di 23,6 retracement. Jadi teman-teman perhatikan dalam tren turun, dia kan nolnya di bawah, retrace ke atas, maka resistan pertama adalah 23,6 kemudian 38,2. Jadi yang paling bagus di sini kalau saham karya adalah Adikarya, ya, Wika, baru PTPP karena dia masih belum berhasil menembus resistan pertama, dan untuk Waskita juga dia masih sangat jauh dari resistan pertamanya. Oke teman-teman, berikutnya saham sawit. Saham sawit memang sudah ikut naik cukup lama ya teman-teman, bareng saham-saham coal kemarin. Kenaikannya ini udah mulai agak pelan, tapi bukan berarti juga mungkin masih udah berhenti, bukan. Karena kalau kita lihat ini kan sebenarnya masih awal-awal Oktober. Sedangkan kalau kita lihat siklusnya, ini kan sebenarnya tahun lalu ini kenaikannya itu cukup trending teman-teman ya. Kita lihat dulu. Sekarang kita akan besarkan. Ya teman-teman, kita lihat dulu. Ini kok nggak ada ininya ya. Nah ini tahun lalu kan kenaikannya itu, ini terbatas di sini teman-teman. Ini bulan, dia dari, sebentar teman-teman, saya nggak bisa lihat untuk skalanya ini. Ini Oktober. Nah ini dia kalau tahun lalu untuk sawit ini kan naiknya lebih awal. Lebih awal naiknya. Kita lihat juga contohnya LSIP. Nah ini lebih jelas LSIP dia mulai naik dari Oktober. Nah sekarang ini kalau kita lihat, kalau dibanding kenaikan tahun lalu kan tertingginya di 1500. LSIP dia udah sampai 1300. Kalau kita lihat dari tren turun dia ini, dia udah nyampe di 61, ya udah cukup tinggi ya, karena sisanya ke high-nya tinggal 61, 78, dan 100 retracement. Kalau untuk SSMS, dia memang agak beda siklusnya ya. Kemarin itu November langsung naik kenceng kayaknya pas musim hujan. Nah ini kenaikan dia baru di atas resistan pertama. Jadi ini kan, ini adalah resistan pertama teman-teman. Kemudian ini resistan kedua. Dia belum sampai resistan kedua. Ini hari ini masih cukup kenceng untuk SSMS. Support dia ada di 940 sekaligus sebagai MA 200. Sekaligus sebagai resistan pertama yang udah berhasil ditembus. Sehingga menjadi support ya di 23,6 retracement. Kemudian resistan berikutnya ada di 1030. Untuk SIM juga sama, udah ikut naik kemarin, cuman ini sudah mulai agak-agak pelan. Sudah ngetes resistan kedua 2 kali, saat ini bertahan di atas MA 200. BPPT juga sama teman-teman, berhasil menembus resistan pertama, tapi udah 4 hari ini konsul di area tersebut.
Jadi kemarin ikut naik kenceng, terus ini udah kisaran 3-4 hari konsolidasi dulu. Dipantau saja apakah akan ada pelemahan berlebihan atau tidak seperti itu. Seharusnya sih tidak, sektor-sektor ini seharusnya walaupun naiknya nggak akan bareng, tetapi di dalam tren akhir tahun ini kecenderungannya adalah naik. Oke teman-teman, yang di video saya beberapa hari yang lalu saya sampaikan bahwa sektor yang saya masukin adalah coal, yang pertama, kemudian infrastruktur, konstruksi maksud saya, dan yang ketiga adalah finance. Finance ketika saya sampaikan kemarin, kan di video saya sampaikan bahwa finance saya akan masuk, tetapi waktu itu masih lagging. Lagging itu adalah telat lah, seperti itu. Itu ketika BNI masih di sekitaran 5.100. Teman-teman silahkan cek di channel Telegram saya ada nge-share 3 sektor yang saya masukin. Salah satunya finance, waktu itu BNI masih 5.100 atau sekitar 4 hari bursa yang lalu. Dan saat ini untuk BNI udah fantastis di 57 teman-teman ya. Jadi BNI sendiri sejak saya sampaikan di sekitar 4 hari bursa yang lalu udah mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Kalau kita lihat di sini, kita tarik di sini dari tren ininya. Kita del yang ini karena kita udah nggak perlu. Nah, di sini dalam tren turun ini, teman-teman. Jadi dalam tren turun ini, di sini BNI dia sudah naik kan, terus sampai di sini kemarin terus retracement. Nah, retracement kemarin kan cukup dalam juga ya, teman-teman. Retracementnya di sini. Nah, ini saya kasih warna biru yang ini. Saya kasih warna biru, teman-teman. Nah, yang biru ini dia sempat retracement sampai 50, baru kemudian naik. Pada saat beranjak dari 50 lebih sedikit atau kisaran 5.100, saya sudah sampaikan bahwa sektor ini saya masuk untuk ini terutama BNI, dan alhamdulillah hari ini BNI juga melejit berhasil menembus 50% retracement dari tren turun ini, berhasil di atas MA 200. Ya teman-teman, terakhir berada di atas MA 200 adalah Juni teman-teman, Juni. Jadi BNI ini masih, harapan saya sih dia masih lanjut, cuman saat ini memang dia ketemu resistan di sini. Resistan candle di sini, sekaligus nanti ada di 59, ada resistan 61,8. Kemudian juga saham yang habis right issue kemarin adalah BRI teman-teman ya. BRI juga sama, dia masih dalam tren reversal. Tetapi kalau kita lihat sebenarnya kenaikannya masih belum sekencang BNI ya. Kalau BNI tadi kan sudah sampai 50 dari trennya, dari tertingginya di Desember. Kalau BRI belum, BRI ini masih di 23 sampai 38 saja. Jadi harusnya upside-nya masih lebih panjang. BBTN juga akhirnya berhasil naik, dan ini kalau kita lihat kayaknya dia masuk lagi ke, hampir masuk lagi ke uptrend price channel yang saya bikin teman-teman. Dan kalau kita lihat hanya dari tren ini untuk BBTN dia berhasil ngetes 78,6 di sini, 78,6 teman-teman. Di sini resistan berhasil dites tapi masih belum kuat, jadi dia turun dulu. Mencari support di bawahnya adalah di 1.500, 500-an. Perhatikan besok teman-teman apakah bisa masuk kembali lagi ke dalam. Karena di area hijau itu ada resistan 1.570, berikutnya di 1.630. Untuk Bank Mandiri akhirnya breakout dari konsolidasi teman-teman ya. Konsolidasi yang cukup panjang. Karena sejak April. Saat ini berhasil di atas 38 retracement. Supportnya ada di 38 retracement, yaitu di 6.300. Resistan ada di 6.540 teman-teman. Ini BDMN, Bank Danamon juga akhirnya juga ikut naik teman-teman ya. Seperti ini kan kemarin sempat naik tinggi. Saya sempat shout di sini, konsolidasi turun. Maksud saya retracementnya ekstrim sekali sampai 61. Kemudian membentuk satu pola seperti, polanya ini seperti ini ya teman-teman, ascending triangle ya. Kalau kita lihat ini adalah pola atasnya triangle-nya, kemudian di bawahnya ini adalah sisi bawahnya dari segitiganya, dan akhirnya dia breakout dari ini di atas MA 200. Jadi harusnya memang saham-saham ketika fase-fase bullish sekarang ini harusnya bermainnya di atas MA 200, karena MA 200 saya gunakan sebagai batas antara
bull area, yaitu yang berada di atas MA 200 dan bear area yang berada di bawah MA 200. Baik teman-teman, masih ingat nggak di shout di channel saya sampaikan bahwa Elnusa dan Medco menarik. Namun demikian Elnusa saya out dulu karena konsol ya, karena dana saya terbatas, saya masuknya harus tepat di barang-barang yang cepat sekali pergerakannya. Hari ini untuk Elnusa berhasil keluar dari area konsolidasi. Memang ciri-ciri dari saham yang mau lari itu konsol teman-teman. Nih, konsolidasi sedikit di area resistan yang sudah menjadi supportnya. Ini bagus sekali, jadi ketika naik dia ada konsolidasi sebentar, kumpul-kumpul, tidak terkoreksi lebih dalam dan kemudian dia naik. Seperti itu bagus sekali. Supportnya dia ada di 310 untuk Elnusa, resistan dia ada di 330-an teman-teman, kemudian di 350. Medco juga demikian setelah dia konsol sebentar. Namun kalau untuk Medco ini konsolidasinya kecenderungannya adalah higher low atau titik low-nya menjadi lebih tinggi. Jadi kecenderungannya dia kayak ascending triangle gitu, seperti itu. Kalau yang Elnusa tadi kan dia nggak ascending triangle, tapi dia flat aja seperti itu. Medco akhirnya breakout juga menembus resistan kedua atau di 560. Kemudian resistan ada di 600. Oke teman-teman, saham yang terkait masih sektor energi adalah Akra. Akra ini saya nggak bisa banyak ngomong, ini barang pokoknya lari terus. Jadi kalau mau beli ini, kalau ada pelemahan yang tidak keluar dari jalurnya, ini barang adalah untuk dibeli dan di swing, di hold. Ini trennya sekarang nih kayaknya nggak, jarang banget melemah teman-teman. Melemah sedikit terus dia naik seperti itu. Ini juga masih naik. Nah ini perusahaan gas teman-teman, masih ingat ya saya bahas di 1210 ya teman-teman. 1210 dan 1205 dan saat ini perusahaan gas udah di 1400 teman-teman. Sudah berhasil menembus resistan pertama di 1200-an ya. 1190, resistan kedua itu di 1350 dan hari ini 1320 maksud saya. Dan hari ini berhasil hampir menembus resistannya yang ada di 1400-an teman-teman. Ini bagus sekali teman-teman ya. Bagus sekali, saya udah loading dari 1200-an. Baik teman-teman, berikutnya adalah saham batu bara yang kemarin kencang sekali adalah Harum. Harum saat ini retracement teman-teman. Tetapi berbeda dengan saham batu bara lain, ketika saham batu bara lain saya lihat masih naik kencang, ini Harum saat ini retracement. Ya nggak apa-apa kita turutin aja karena memang di video sebelumnya juga saya sampaikan bahwa untuk Harum ada kemungkinan dia retracement sampai 38, yaitu di 7.800. 7.800 teman-teman, di kisaran 7.800 sampai 7.500-an ini ada area demand. Ya kita perhatikan, kita tunggu. Memang untuk hari ini candlenya masih belum begitu bagus, cenderung di sell atau dijual. Nah ini Adaro masih melanjutkan kenaikannya. Adaro saya ada teman-teman ya. Ini barang masih melanjutkan kenaikannya, konsolidasi sebentar dan hari ini naik, sempat sentuh di 1900 tapi balik lagi. Kalau kita lihat dari weekly-nya juga masih sangat oke, dia kepentok di MA, maksud saya kepentok di 61,8 retracement. 61,8 retracement teman-teman. Kalau di weekly-nya ya, kalau di monthly-nya juga pergerakannya masih sangat oke. Candle-nya kita coba tarik Fibo dari tren terakhir aja. Nah, saat ini juga dia ketemu di 61 teman-teman. Kita kembali ke chart harian. Nah, Indo Tambang Raya teman-teman kembali ini ya, ini kan sebelumnya sering banget saya bahas sebagai saham batubara dengan chart terbaik. Ini hari ini dia melaju lagi. Ini kalau kita lihat dari chart weekly-nya aja, karena daily-nya udah kayak nggak kekejar gitu. Dia saat ini berhasil closing teman-teman di atas candle, resistan candle weekly di sini. Ini ada satu resistan candle, saya geser. Nah di sini dia berhasil closing di atasnya. Supportnya dia ada di sini di 23.900. Resistan berikutnya dia ada di 26.600 teman-teman. Masih melaju teman-teman ya. Ini memang masih barang ini kenceng sekali. PTBA juga akhirnya berhasil. Sekarang PTBA juga akhirnya berhasil menembus resistan
yang cukup penting teman-teman di 2865. Saat ini juga udah ngetes di 2900 tadi. Ini barang bagus banget pergerakannya ya. Kemarin cukup membosankan. Indika Energi juga akhirnya hari ini berhasil break resistan 2050. Kita lihat weekly-nya, kalau daily-nya udah nggak bisa kelihatan. Nah, seperti ini. Resistan berikutnya ada di 2490 teman-teman. Petrosi yang secara daily kemarin kurang bagus karena dia volatil dan terkoreksi. Sudah 3 hari bursa ini dia membaik lagi dan hampir tembus high-nya teman-teman. Kita lihat weekly-nya juga udah hampir sampai puncak lagi. Monthly-nya baru sampai 50 retracement. Delta Dunia, kemarin ada yang nanya kok Delta Dunia paling lambat Pak seperti itu. Ya sebenarnya karena dia masih konsol dan juga ini adalah usaha jasa pendukung ini ya. Pendukung batubara. Jadi kalau teman-teman yang mau cari bidang batubara sih, kalau saran saya sih, saya langsung ambil ke perusahaan batubaranya seperti itu. United Tractor teman-teman juga masih melanjutkan kenaikannya, saham terkait batubara ya. Nah ini kalau kita lihat dari tren turunnya ini, dia udah hampir sampai 100 high-nya. Nah ini saya nggak usah banyak membahas saja. Ini intinya pokoknya saham-saham batubara itu bentuknya sama semua kok. Di weekly, daily, monthly juga sama. Bentuknya bagus semua. Rata-rata mencoba untuk menembus resistan-resistan puncaknya. Kalaupun dia berhenti, ada sedikit hambatan seperti itu. Itu kemungkinan karena dia ketemu resistan. Kalau kayak Harum seperti ini juga dia sudah tinggi sekali sih. Dia udah ada puncak di 10 ribuan. Dia udah terlalu kenceng. Jadi mungkin slow down dulu seperti itu. Kalau kita lihat untuk Harum. United Tractor sudah. Kemudian saham ini agak campuran. Yang ini saham Astra Internasional masih melaju lagi, tembus high-nya setelah retracement kemarin teman-teman. Saat ini dia adalah closing di atas 23 retracement atau resistan kedua. Resistan berikutnya adalah di 5.684, kemudian di 5.780. Oke teman-teman, berikutnya adalah saham-saham terkait tambang. Hari ini MDKA, ini jarang saya bahas, tapi saya kadang nulis karena saya kadang bikin coretannya karena ada satu follower saya yang sering chat saya dan kemarin dia bilang dia mau membeli MDKA. Selamat ya udah membeli. Ini saya nggak beli, saya nggak bahas malahan. Cuman ini memang kaitannya dengan saham-saham tambang ya teman-teman. Dan dengan sabar sekali membeli di sini. Sebenarnya cukup ngeri kalau ngelihatnya. Karena kenapa? Karena kemarin dia jebol. Kita lihat kemarin jebol di sini. Saya cukup ngeri juga. Cuman kalau kita ngelihat hanya dari sini, dia memang jebol. Walaupun bentuk candlenya ada rejection. Tapi kalau kita tarik dari sini, ini sebenarnya area supportnya memang dari MDKA. Dan ya jujur saya akui, ini teman saya ini memang sangat sabar sekali kalau antri. Sering sekali bisa mendapat barang di bottom fish atau di bottom ya teman-teman. Dan saat ini masih hold. Selain MDKA, prestasi yang bersangkutan adalah juga membeli Petro. PTRO ya teman-teman. PTRO itu dia membeli di Petrosi kalau nggak salah. Itu di bawah juga. Terus jual sampai di atas ini. Di sini dia membeli Petrosi itu di 1900-an teman-teman. Sampai 2600 ya. Oke, kemudian tadi sampai mana tadi? Tadi sampai MDKA, kemudian aneka tambang. Nah, ini aneka tambang. Kalau ngelihat seperti ini, dia kan polanya memang konsolidasi teman-teman ya. Ini adalah puncaknya seperti itu. Ini ada satu puncak seperti itu. Nah, di bawah ada dasar seperti itu dan polanya dia kan sebenarnya kalau kita lihat seperti ini. Seperti ini. Ini juga teman saya juga masuk di bawah di sini. Ya, kita lihat aja besok ya teman-teman karena dia saat ini sudah berada di support dan untuk candlenya adalah candle rejection atau naik. Demikian pula sebenarnya untuk TIN saat ini berada di area bawah konsolnya, cuman agak kurang menarik seperti itu. Tapi siapa tahu besok naik seperti itu ya. Sedang kalau kita lihat Inco dia sudah hampir sampai bottom dan hari ini dia reversal. Baik teman-teman, bahasan berikutnya adalah saham sektor telekomunikasi. Kita lihat untuk ini adalah untuk Indosat teman-teman. Dia berada di bottom juga
dalam uptrend price channelnya, dia berada di bottom. Kemudian untuk XL, nah XL ini dia kecenderungannya masih di puncak retracement sedikit saja. Karena kemarin sempat tinggi, jadi ini mesti saya update. Retracement dia saat ini nyampe di 23 atau support pertama. Untuk Telkom yang kemarin breakout, terus retrace sebentar, hari ini sudah melanjutkan kenaikannya teman-teman. Udah keluar dari box area ini. Box area yang saya bikin merah ini. Kemudian untuk Friend, nah ini Friend dia masih nyentuh di support lagi, tapi apakah dia akan naik besok ya kita pantau, karena hari ini kalau kita lihat candlenya ada candle rejection. Ya siapa tahu nanti bentuknya bisa seperti MDKA tadi teman-teman. Oke, berikutnya adalah saham-saham campuran. SA teman-teman, ini setelah dia sentuh di dasar, ini sudah sekitar 5 hari dia naik teman-teman. Tembus dari EMA 200. Berapa hari ya, ini mungkin sekitar hampir 3 minggu. Terus kemudian saat ini udah berhasil naik lagi di atas EMA 200. Sudah ngetes resistan pertama. Nah, kemudian ada IMJS. IMJS saya sampaikan kemarin, ini barang terkoreksi dan candlenya adalah bearish. Kita lihat sampai di berapa dia akan turun. Ini warna-warna biru, warna-warna hijau ini adalah warna yang saya bikin kemungkinan koreksi dia. Kalau saat ini dia koreksinya udah wajar. Udah sampai ke 50% dari tren naik. Tetapi kalau misalkan besok jebol, kalau kita lihat candlenya sih seperti ini, kemungkinan dia masih akan turun. Saya udah nggak punya barang teman-teman. Maka dia ada kemungkinan sampai 61. Dan di 61 nanti akan mantul atau enggak, kita lihat candlenya dan kita lihat bid offernya seperti itu. Nah, kenapa kok candlenya jadi seperti ini, bearish kuat seperti ini? Ya karena ketika marketnya sedang bagus, banyak pilihan saham lain, maka kemungkinan orang-orang yang udah pegang barang ini dia akan take profit dulu dan akan masuk ke saham-saham lain. Oke teman-teman, itu tadi bahasan saya tentang saham-saham yang saya dapat dari list, dan yang bisa saya sampaikan adalah ini adalah masih awal-awal Oktober teman-teman. Kalau kita lihat di tahun lalu, kalau kita lihat tahun lalu, contohnya ini di BBNI tahun lalu seperti itu ya teman-teman. Siklusnya itu dimulai dari Oktober, ya, nggak bisa besar-besarin. Tahun lalu siklusnya dimulai dari Oktober, ya bulan Oktober. Teman-teman saya nggak bisa ngelihat ininya bulannya. Tahun lalu dimulai siklusnya dari Oktober. Nah seperti ini ya, Oktober. Ini kalau kita lihat. Ini di bulan, ini saya tulis. Nah ini kenaikan ini adalah Oktober sampai akhir Oktober. Jadi ada kemungkinan teman-teman siap kalau misalkan ada turunan lagi sekali, baru kemudian naik kedua. Kemungkinan karena mungkin apabila ini seperti Elliott Wave, ini adalah wave pertama ya. Wave kedua, wave ketiga, seperti itu ya. Dimana wave ketiga ini biasanya runningnya lebih jauh seperti itu teman-teman. Jadi ya walaupun saat ini marketnya adalah naik, nah siap-siap di sini ini adalah fase naik. Mungkin nanti ada sedikit fase retrace market di sini dan baru fase naik lagi seperti itu. Nah di sini adalah fase turun teman-teman, harusnya udah clear barang ya seperti itu. Ini adalah kisaran Januari teman-teman. Nah dimulai lagi nanti kan di sini Oktober. Nah, selama fase naik ini mungkin akan ada sedikit goyangan market seperti itu, teman-teman mesti waspada. Jadi ya istilahnya kita trading jangan pakai margin aja lah. Jadi ketika ada goyangan market kita santai aja, nggak harus puyeng harus ngebuang margin seperti itu. Terus usahakan juga ada satu account yang siap ready dananya untuk membeli saham-saham murah ketika ada koreksi seperti itu. Karena kemungkinan fase kenaikan akhir tahun ini adalah kisarannya adalah 2 bulan. Tapi apakah 2 bulan tuh selalu naik? Ya bisa jadi ada naik, ada retrace, ada naik, ada retrace seperti itu. Itu adalah dinamika market. Walaupun kita lihat memang secara umum naik, tapi ya kita lihat seperti saham-saham pun juga bergantian teman-teman naiknya. Maka memang lebih baik teman-teman nge-mix-nya adalah sekitar 2-3 sektor di dalam portofolio. Sehingga ketika satu sektor itu naik, teman-teman udah loading, maka teman-teman bisa panen.
Dan ketika teman-teman sudah panen saham tersebut, saham lain, sektor lain yang udah beberapa hari turun, teman-teman kan sudah memantau, membeli pelan-pelan seperti itu. Seperti yang saya sampaikan kemarin, beberapa saham mungkin akan retrace, dilanjutkan dengan saham yang lain. Kayak contohnya saham batubara, saya masih pengen beli di harga yang lebih murah, tapi kayaknya agak susah. Jadi ya saya misal pun nambah juga tentu nggak berani langsung banyak, tetapi sedikit-sedikit saja seperti itu. Sambil loading saham-saham di sektor yang masih lagging. Seperti yang saya sampaikan kemarin, sektor yang kemarin masih lagging adalah konstruksi dan banking. Dan nyatanya hari ini banking udah ditarik, teman-teman. Seperti itu. Jadi presisi dari apa yang saya sampaikan cukup tinggi, teman-teman. Ini berdasarkan pengalaman tahun-tahun lalu. Nah, untuk sektor-sektor yang saat ini tinggi, ya mungkin dalam beberapa hari dia akan retrace dan berganti dengan sektor lain yang hari ini sedang istirahat. Seperti itu, berganti-gantian teman-teman. Itu adalah wajar dan nggak usah terlalu panik. Fokus aja ke 2 atau 3 sektor yang saat ini bagus. Seperti itu. Demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.